Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Analisis Desain Berorientasi Objek. Hari ini kita masuk di pembahasan baru tentang perancangan interaksi antar objek. Mari menyaksikan. Baik, hari ini kita masuk ke materi berikutnya dan hari ini kita akan berbicara tentang perancangan interaksi antar objek. Oke, sebelum masuk ke materi, kita coba ingat kembali bahwa dengan menggunakan kelas diagram, kita memang bisa memberikan gambaran blueprint dari sistem dari sisi teknis. Ingat ya, sekali lagi dari sisi teknis, karena kelas diagram akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dalam tim pengembang, bukan dengan orang-orang yang berada di luar atau klien secara umum. Karena memang di dalam kelas diagram itu yang terpampang adalah spesifikasi teknis. Nama kelas, nama atribut, nama metode, lalu parameter-parameter yang diterima oleh metode, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk memperjelas kelas diagram, kita bisa menggunakan objek diagram. Ini digunakan untuk memberikan contoh kasus tertentu, dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, pada saat memberikan contoh dengan menggunakan objek diagram, kita hanya memberikan contoh bahwa ada objek dari suatu kelas yang akan berinteraksi dengan objek dari kelas lain. Berapa jumlah objeknya bisa kita tunjukkan di sana. Oke, akan tetapi dari dua diagram ini, kita masih belum bisa mendetailkan pertukaran data atau lebih umum lagi, bagaimana sih objek-objek di dalam sistem itu saling berkomunikasi. Apa yang mereka pertukarkan, data apa yang mereka kirimkan, dan data apa yang mereka kembalikan. Itu masih belum tercover oleh kelas diagram maupun objek diagram. Nah, detail seperti ini kadang memang dibutuhkan ketika kita melakukan pengembangan dengan tim yang cukup besar. Kita harus membuat kesepakatan di sana, menyatukan visi dan misi bahwa nanti antara objek A dengan objek B yang dikirimkan urutannya seperti ini loh. Ada data ini, kemudian ada yang dikembalikan, dan ada proses apa dan sebagainya, itu perlu didetailkan. Nah, untuk mendetailkan ini, kita bisa menggunakan satu diagram lagi di UML, yaitu sequence diagram. Secara umum, fungsi dari sequence diagram adalah menggambarkan kelakuan dari objek pada suatu use case. Kita ambil satu buah use case saja ya, contohnya mungkin pesan buku. Di sana nanti kelakuan antar objek yang terlibat apa saja. Kemudian nanti dengan sequence diagram kita bisa menunjukkan urutan aliran fungsional dari suatu use case. Artinya use case itu akan bekerja secara urut dari apa ke apa, dari mengirimkan data apa, kemudian melakukan apa, dan seterusnya. Di situ bisa terjawab. Cukup berbeda dengan activity diagram yang hanya menampilkan aktivitas dari sistem. Kali ini adalah aktivitas dari objek dan data-data yang dikirimkan. Oke, kemudian dengan sequence diagram kita juga bisa mendeskripsikan waktu hidup dari objek yang terlibat di dalam proses use case tadi. Apakah objek itu akan tetap ada di memori dari awal use case berjalan sampai akhir, atau dia akan di-destroy di tengah-tengah sehingga bisa menghemat memori. Pun create-nya atau instansiasi objeknya apakah memang sudah harus ada di awal jalannya sistem, atau memang boleh di-create ketika ada sebuah request khusus. Kemudian yang paling penting adalah sequence diagram bisa mendeskripsikan pesan atau data yang dikirim atau maupun diterima antar objek. Kuncinya sebetulnya di sini adalah untuk melihat atau menampilkan data-data mana saja yang dipertukarkan selama objek itu saling berinteraksi. Sehingga cukup jelas nanti kepada para pengembang apa saja yang harus disiapkan untuk menangani interaksi antar objek tersebut. Oke, kita mengingat kembali bahwa di dalam sequence diagram ada beberapa simbol-simbol yang biasa digunakan. Yang pasti ada aktor, karena tanpa aktor sistem tidak bisa dijalankan. Lalu objek yang dibentuk dari kelas yang sudah kita tentukan di kelas diagram. Kemudian nanti ada lifeline berupa garis putus-putus, biasanya digambarkan secara vertikal. Ini menunjukkan seberapa lama atau sampai mana hidupnya dari sebuah objek. Kadang kita memang menggambarnya tanpa ada putus ya, karena mengingat maksud saya tidak ada destroy di sana, tidak ada penutupan lifeline dari objek, karena kita selalu menganggap saat ini teknologi cukup baik ya, sehingga objek-objek itu walaupun tetap memenuhi memori tidak mempengaruhi performa. Namun dahulu kala kita kadang memang harus mengatur secara strategi ya, kapan objek itu harus di-destroy, kapan objek itu harus ada di dalam aliran sistem kita, seperti itu. Makanya digambarkan di lifeline. Lalu yang terakhir adalah bentuknya seperti balok seperti ini, dan ini disebut sebagai balok eksekusi.
Balok inilah yang menunjukkan sebuah metode dieksekusi dari titik mana sampai titik mana. Kapan eksekusi itu berakhir, itu ditunjukkan dari balok eksekusi ini. Oke. Kemudian yang paling penting tadi kan berkaitan dengan pertukaran data. Artinya pertukaran data ini ada pesan yang dikirim antar objek. Nah, ada beberapa jenis pesan yang disimbolkan di sequence diagram. Yang pertama adalah create. Bentuknya tanda panah, segitiga tertutup, ada tulisan create di atasnya. Create ini merupakan pesan bahwa suatu objek bisa melakukan instansiasi terhadap objek yang lain. Katakan kita punya objek A gitu ya. Kemudian pada saat objek A itu berjalan, dia menjalankan sebuah metode. Di dalam metodenya dia melakukan instansiasi sebuah objek. Ada new B, new C dan sebagainya di sana. Nah, new-nya itu tadi instansiasinya itu disimbolkan dengan message create di sini. Kemudian yang kedua adalah destroy, lawan dari create, yaitu menutup masa hidup dari suatu objek yang lain. Nah, kalau sudah ketemu destroy, berarti objeknya sudah dihapus dari memori dan tidak bisa kita gunakan lagi sampai kita buat yang baru. Ini yang paling umum adalah message calling. Apa yang di-calling? Yang di-calling adalah sebuah metode. Suatu objek bisa memanggil metode entah dari dirinya sendiri atau dari objek yang lain, men-trigger gitu ya. Nah, pada saat ini terjadi, berarti ada metode yang dijalankan, baik di objek itu sendiri ataupun di objek yang lain. Lalu yang berikutnya ini adalah send. Perhatikan bentuk tanda panahnya ya, ada perbedaan di situ. Send ini menunjukkan data apa sih yang dikirimkan ke sebuah objek, berarti data input gitu ya. Dia bisa mungkin saat memanggil metode tadi dia memang harus mengirimkan parameter atau ada tambahan-tambahan yang lain, maka digambarkan dalam bentuk message send. Dan lawannya send adalah return, bentuknya menggunakan tanda panah putus-putus. Ini kembalian. Jadi setelah kita memanggil metode itu berjalan dan dia menghasilkan sesuatu, nilainya return kan ya, maka digambarkan sebagai return. Ya, hanya ada 5 jenis message ini yang dikenal pada sequence diagram. Anda harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Anggap Anda memang sedang melakukan coding gitu ya di situ. Oke, lalu seperti apa contoh penggunaan sequence diagram? Saya ambil satu contoh aja, yaitu pencarian buku oleh customer di kasus kita sebelumnya. Kita lihat dulu kita punya kelas adalah kelas customer dan buku, dan kita ingat pada saat menggambar use case kita memang ada aktor customer di situ ya yang bisa melakukan pembelian buku. Dalam pembelian buku ada proses pencarian. Nah, ini saya ambil yang proses pencariannya saja. Oke, kalau dari gambar ini kita bisa bercerita seperti ini. Seorang customer akan mencari sebuah buku. Jadi dia entah bagaimana caranya dia mengaktifkan metode cari buku yang ada di dalam customer. Perhatikan metode cari buku ini ada di dalam kelas customer. Anda buka lagi kelas diagram yang kemarin, Anda akan menemukan metode ini. Oke, pada saat mencari buku, maka customer pasti akan mengirimkan judul buku ke dalam sistem. Saya mau cari buku Harry Potter loh. Saya mau cari buku tentang pemrograman loh. Dimasukkan judulnya kan begitu ya. Dieksekusi, kemudian di dalam blok eksekusinya si cari buku. Nah, pada saat cari buku ini dijalankan, dia ternyata memancing atau men-trigger agar objek dari buku itu dibuat, diinstansiasi. Jadi sebelumnya belum ada objek buku ya, sampai nomor 2. Begitu nomor 3, itu baru dibuat bukunya. Oke, kenapa harus dibuat? Oh, ternyata di sini pada nomor 4, dari dalam metode cari buku itu, dia meminta objek buku untuk melakukan penjelajahan pada katalog gitu. Kita anggap gitu ya. Ini adalah metode tambahan yang saya buat di kelas buku. Jadi kita bisa saat menggambar sequence diagram memang kadang kita menemukan buku itu kan belum punya jelajah katalog ya, padahal saya butuh untuk menjelajah katalog gitu. Oke, kita buatkan yang baru di sini, di kelas diagramnya kita edit sehingga dia jadi seperti ini. Oke, mencari jelajah katalog gitu kan ya. Selanjutnya, pada saat proses penjelajahan katalog kan pasti ada hasil informasi terhadap buku yang dicari. Entah itu ada atau tidak ada, yang pasti informasi dari buku yang dicari itu bisa dikembalikan. Di sini ada return, dikembalikan ke blok eksekusinya cari buku. Alhasil, blok eksekusi cari buku pun bisa memberikan informasi ke customer, orang real di dunia nyata, tentang ketersediaan bukunya, apakah bukunya ada atau tidak. Itu terjadi di nomor 6. Dan yang terakhir, sebetulnya ini opsional ya, tidak selalu harus ada. Kalau kita anggap untuk menghemat memori, maka si customer tadi, objek customer, bukan customer yang real ya, objek customer akan meminta, hey objek buku, peranmu sudah berakhir, silahkan menutup diri, destroy. Begitu. Baik, jadi itulah yang bisa diberikan contoh untuk
hari ini. Cukup simpel ya menggambar sequence diagram itu, tetapi ingat bahwa ini hanya untuk satu use case saja. Ada berapa use case di dalam perancangan Anda, maka sebanyak itulah Anda harus menggambar sequence diagram secara terpisah. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar menggambar seperti ini. Baik, itu dulu materi untuk hari ini. Silakan Anda coba sendiri di rumah seperti apa menggambar sequence diagram. Analisis kembali kebutuhan dari sistem yang akan Anda kembangkan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.